tuh. Kok petani di sini masih banyak pakai pupuk kimia sama pestisida kimia ya? Kenapa ya petani di sini masih banyak yang pakai pupuk kimia sama pestisida kimia? Ya beginilah petani-petani kita, Mas Yogi, Mas Ramadan, masih ketergantungan dengan yang namanya kimia, masih kecanduannya dengan nama yang instan-instan. Karena kita tahu kan bahwa pupuk kimia dan juga pestisida kimia itu kan efeknya sangat cepat, berbeda dengan yang organik. Padahal nenek moyang kita kalau bertani itu tidak pakai yang namanya kimia-kimia, dia selalu pakai yang namanya organik, dari alam kembali ke alam. Nah, berbeda dengan yang kimia, dia memang hasilnya cepat namun akan memberikan dampak pada lingkungan. Itulah kita sebagai penyuluh prihatin mengenai hal tersebut, mengenai masalah tersebut. Terus kira-kira bagaimana solusinya Pak ya? Saya ada ide tuh Pak. Gimana kalau kita itu buat penyuluhan ke petani, kita sampaikan tentang tata cara pembuatan pupuk organik. Nah, Ide bagus tuh. boleh tuh. Nah, terus kalau gitu gimana Pak kira-kira jadi? Nah, untuk teknis pelaksanaannya, pertama kita harus izin dulu ke Pak Kades. Nanti Pak Kades bakal menghubungi Kepala Gapukutan. Ya nanti Kepala Gapukutan tersebut akan mengkoordinir anggota-anggota petaninya untuk dikumpulkan sehingga kita bisa menyampaikan materi-materi tersebut yang telah disampaikan oleh Mas Ramadan. Jadi seperti itu. Oh, berarti kalau gitu kita langsung aja Pak ke Pak Kadesnya. Oh iya dah, ayo mari. Ayo. Ayo. Mantap ya. Aduh, videonya rusak pula. Apa jaringannya pengelak ini ya? Padahal lagi bagus-bagusnya. Assalamualaikum Pak Kades. Oh, astagfirullahaladzim. Lagi santai Pak. nih. Ya Pak, lagi santai. Siang-siang hari gini Pak. Masalah Pak, tengah-tengah hari kayak gini. Pak ada di rumah. Oh iya Pak, tumben biasanya nggak kesini. Ini kenapa ya rame-rame kesini? Ada apa kira-kira? Oh, tapi sebelum Bapak kasih tahu dulu, mau ngeteh nggak? Gak usah repot-repot Pak. Bapak mau minum teh apa kopi? Teh aja sih Pak, teh. Iya Pak, teh aja. Oh, berarti mau teh aja ya? Oke, berarti teh semua kan? Iya Pak. Bunda, tehnya 3, kopinya 1. Kopinya biasa ya, 2 sendok gula, 1 ciuman, oke? Iya, Pi. Oke, biasa Pak, saya udah nggak ngeteh lagi, jadi saya ngopi. Oke, lanjut Pak. Kenapa tadi Pak tujuan Bapak mau datang ke tempat saya ini Pak? Jadi begini Pak. Nah, Nah, kenapa kami itu Pak? bertiga ini kan tadi pagi sudah jalan-jalan kan, Ya, keliling-keliling lah di desa kita ini kan. Ya. Nah, kebetulan kami mampir nih ke sawah. Heeh, Dan di sawah ini kami melihat keadaan sekitar nih. heeh. Dan Mas Yogi ini menemukan sesuatu yang membuat kami prihatin, yakni sampah pupuk kimia. Nah, dari kejadian tersebut kami menilai bahwa petani kita ini masih kecanduan dengan bahan kimia. Iya. Karena kita tahu kan, memang pupuk kimia, pestisida itu kan dampaknya, efeknya ke tanaman itu cepat gitu. Nah, pupuk kimia tersebut memberikan dampak ke lingkungan, Betul Pak, betul. apalagi buat ekosistem kan. Nah, maka daripada itu saudara kami Mas Ramadan punya solusi. Nah, barangkali saudara Mas Ramadan ini bisa langsung menjelaskan mengenai solusi yang ditawarkan. Oke. Tapi tunggu dulu Pak. Mari diminum dulu, kan kebetulan minumnya udah sampai juga kan. Oh, iya. Jangan segan-segan Pak. Oke. Makasih ya Pak. Pisangnya Pak. Aduh,
Selo ini kan dari kas desa juga, jadi nggak apa-apa. Semua warga berhak. Halal ya pak? Halal dimakan. Halal. Halal ya? Halal gak usah malu-malu. Ya, Ini kira-kira pakai kimia nggak pak? Ini organik sih. Organik Pak ya. Mungkin bisa langsung Mas Ramadan. Terkait solusi dari Pak. oke. Jadi gini Pak, kami tuh punya saran, kami tuh pengen gitu nyampaikan ke petani tentang cara penggunaan dan pembuatan pupuk organik gitu Pak. Yang mana bahan-bahannya itu bisa kita dapatkan di sekitar lingkungan kita Pak. Jadi kayak nggak harus beli gitu Pak. Jadi kita tuh manfaatkan kayak tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita gitu. Jadi petani itu nanti bisa buat sendiri tanpa harus beli mahal-mahal ke toko gitu Pak. Wah, sebenarnya ide dari bapak-bapak ini sekalian bagus Pak. Cuman mungkin warga kita banyak nggak setuju karena mereka udah ketergantungan, udah biasa menggunakan pupuk kimia. Papi. Tengok nih anak kamu ini. Makanya papi nggak mau tiap malam kamu yang minta tambahan. Kayak gini. Dia belum ngomong. Apa lagi? Minta duit dong. Udah tahu sendiri, papi belum ada korupsi jalan ini loh, dana jalan desa itu. Berapa? 200.000. Aduh, duit papi tuh tinggal 55.000. Nih, 50 aja ya. 50.000 nggak cukup Pi buat ke kafe. Nanti papi janji kalau udah korupsi dana desa, dana jalan yang kamu di belakang ini, nanti papi lebihin, gampang. Teman-teman aku ngopi nanti aku masa minum air putih dong. Kan udah lanjut Pak. Pi kan image itu penting. Bun, Pi. kan? Kita kan Lanjut Pak. Udah dong, Nak. Makanya Udah pergi main-main. jangan nambah lagi ya. Papi udah bosan tiap malam kamu ajak nambah terus. Jabatan elit gitu. Lanjut Pak. Oh iya, sampai mana tadi? Sorry, biasalah anak saya itu memang agak manja, jadi kayak kurang ajar. Iya pak, Oh iya, maklum. sampai mana tadi? Sampai ini yang warga biasa pakai pupuk kimia gitu. Oh, sampai pupuk kimia tadi. Oke. Sebenarnya Pak, alternatif ataupun solusi pengganti dari pupuk kimia ini memang mungkin udah banyak yang mengusulkan. Cuman petani kita atau warga kita itu mereka udah terbiasa kan menggunakan pupuk kimia karena memang orang itu pun udah tahu kan efektivitas, efisien dalam penggunaan pupuk kimia itu kayak untuk hasil panen, kayak hama itu memang terbukti langsung mati kan. Iya benar. Mungkin bapak-bapak sekarang ada solusi nggak untuk masalah itu? Jadi begini Pak, kami rencana ingin melakukan kegiatan penyuluhan. Jadi nanti kami sebagai penyuluh akan melakukan pendampingan kepada petani dan edukasi bagaimana cara membuat pupuk organik tersebut. Betul. Selain itu juga kami akan menyampaikan apa sih manfaatnya pupuk organik ini dan apa juga dampaknya daripada penggunaan pupuk kimia secara terus menerus. Oke. Dan juga nanti kami tidak langsung mengajak petani untuk berpindah dari organik ke kimia, dari kimia ke organik, tetapi akan perlahan-perlahan. Jadi pelan-pelan kami alihkan dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik. Nah, benar tuh Pi kata mereka. Oke lah, nanti papi coba koordinasi ke warga desa kita ya. Oh, iya juga ya. Cuman problem papi itu inilah warga desa kita ini gimana Mia? Papi juga bingung. Oke lah. Nah jadi gimana pak mengenai izin penyuluhan ini, kegiatan penyuluhan ini? Gimana, kapan bisa diadakannya pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini pak? Coba nanti saya koordinasikan dulu sama kepala gapoktannya Pak ya, supaya mereka nanti bikin kapan jadwal yang bisa untuk disosialisasikan seperti idenya Pak Yogi tadi. Oh iya, ke Paru ya? Oh ya, Pak Rui. Tunggu ya pak. Oh, Ini ya. oke sip, aman Pak. Nanti saya kasih tahu Bapak ya kalau udah fix hari dan waktunya. Oke pak, terima kasih ya pak. Oke, sip. Mungkin itu Pak yang ingin kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau mengganggu waktunya dan terima kasih atas waktunya. Iya Pak. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami izin untuk pamit undur diri. Oke. Oke pak, kalau gitu kami pamit dulu pak. Oh, iya Pak. Iya. Makasih ibu, udah disuguhin. Oke. Makasih juga ya. Hati-hati Pak ya. Cuaca lagi buruk ini kan, udah kayaknya mau hujan. Oh pak, iya pak. Ditunggu kabarnya pak. Aduh. Oh, siap Pak. Memang Mas Yogi ini. Makasih pak. Oh, iya Pak. Hati-hati ya. Ya. Ini udah mau hujan soalnya. Bunda. Ini kan cuaca mau hujan kan. Boston juga kebetulan nggak ada adiknya kan. Gimana kalau kita kasih adik Boston? Lihat umur Pi.
Gagal lagi, gagal lagi. Enaknya baca buku sore-sore gini. Siapa nelpon nih sore-sore? Oh, Pak Kades. Iya, Pak. Kenapa? Ngapain Pak Kades sore-sore gini? Ngechat. Mungkin habis pulang kantor ya. Saya mau nyampaikan ke Bapak kalau ada para penyuluh yang mau menyuluh di desa kita. Oh, ada yang mau nyuluh toh. Oh, iya, Pak. Berarti di sini langsung ngabarin orang desa sih, para petani. Iyalah, dia soal rencananya. Datangi siapa dulu ya? Eh, oh, bagusnya datangi Pak Rian langsung. Ya, ya. Di Pak Rian, Pak Anes, baru Pak Pandu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Mas, sini istirahat dulu sebentar, Mas. Oh iya dek, Mas ke sana. Mas duduk dulu, Mas. Oh iya dek. Ini Mas minum dulu. Oh iya, makasih ya. Ya, Mas. Gimana hari ini, Mas? Capek banget dek hari ini, belum ada istirahat dari tadi. Banyak ya, Mas, hamanya. Ini pun udah masuk bulan-bulan pemupukan. Mas pun Iya. bingung ini gimana caranya nanti mupuknya. Gimana ya, Mas? Harga pupuk sama pestisida juga lagi mahal-mahalnya, Mas. Iya, iya kan. Nantilah Mas pikirin gimana baiknya Ya, Untuk- Mas. untuk mupuk. Semoga kita dapat solusi ya, Mas. Iya, Biar hasil produksi kita lebih bagus dari sebelumnya. amin. Semoga aja ya. Ya, Mas. Cocok deh. Sekaligus tahu mereka program tentang pertanian. Gimana tadi masalah pupuk tadi ya? Ya. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Pak. Ya, silakan duduk Pak, silakan duduk. Bu Nur. Ya, Repot-repot silakan duduk lagi, Pak. Ini ada gorengan Pak, silakan. Waduh, enak saya. Silakan, Pak. silakan. Makasih Pak. Oh, Halo. jadi ada apa ini Pak? Ini Pak. Hmm. Oh, Bapaknya habis apa ini? Petani? Iya baru siap tadi, baru bolon Pak. Ibunya habis ngapain? Cuman mengantarin Bapak. Walah. Kalian aja, Pak. Jadi ini Pak Rian sama Bu Nur. Iya Pak, gimana? Tadi saya bisa disampaikan oleh Pak Kades. Hmm, Nah, Pak Kades ini ada program Ya. dari penyuluh. ya. Programnya itu adalah membuat pupuk organik dan pestisida hayati. Kenapa? Soalnya iya. saya lihat-lihat ini para petani sekarang susah untuk mendapatkan pupuk kimia sama pestisida kimia. Iya Pak, kebetulan juga pupuk kimia ini sama pestisida kimia kan sekarang lagi mahal, jadi Nah, benar. Kenapa kita nggak manfaatkan dari alam gitu, Pak ya? boleh sih itu Pak. Kira-kira kapan itu Pak? Rencana Pak Kades ini ngasih info sih ke saya bisa kapan. Hmm. Tapi kira-kira dari Pak Rian bisanya kapan? Saya kapan aja bisa sih Pak. Saja.
Hmm. Gimana kalau minggu depan aja deh? Bisa nggak, Bu? Boleh sih. Ya. Nanti kami berdua atau gimana Pak datangnya? Nanti datangnya berdua. Nanti ada penyuluh 3 Iya. dari kelompok tani ingin mensosialisasikan ke kalian cara membuat pupuk organik dan pestisida hayati, yang dimana pupuk organik dan pestisida hayati itu dampaknya sustainable buat lingkungan sekitar. Kira-kira ada bahaya nggak Pak kalau untuk ke tanaman nanti? Oh, nggak ada, soalnya kan dari alam untuk alam lagi, gitu. Oke, baik Pak. Nanti Oke. saya usahakan ya Pak. Sip. Oke. Saya balik dulu mau nyampaikan ke petani lainnya. Oh ya, ini nggak dimakan dulu Pak? Oh, aman Pak. Diminum Lanjut, dulu Pak. Ya, ya. Oh, Ya, makasih ya. Ya. Gimana Bu? Udah dapat buah yang mau dibeli? Oh, belum Pak. Ibu bingung banget pilih yang ini apa yang ini. Ibu nggak pandai Pak milih. Coba Bapak bantu pilih yang mana. Udah sini biar Bapak pilihkan ya. Pilih aja Bu, mana yang pilihan Ibu masih bagus. Oh iya Mas Rui. Oh, ya apa di sini? Oh, di mangga ya? Mangga, ini si istri minta mangga. Oh, itu mau beli buah ini buat anak saya. Buah apa? Buah pisang, melon. Mau buat ini, satu buah. Oh kalau pisang yang itu tuh bagus itu. Bagus ini? Bagus. Apa buah yang bagus? Kira? Yang itu tuh, pisang kan yang mau cari kan? Ya, pisang. Hmm. Rencana pisangnya buat cemilan sih. Cuman kalau satu buah itu biasanya apel, pir. Oh apel sebelah situ, bagus. Ada Pak sama semangka itu enak juga buat salad buah. Ah, jadi gini Pak Pandu, Ya, gimana? Bu Putri. Kemarin kan 2 hari yang lalu Pak Kades minta ini ajak sosialisasi ke para petani. Jadi 3 hari yang lalu datanglah 3 penyuluh ke Pak Kades, ngasih info kalau ada program pupuk organik. Organik. Iya, sosialisasikan. Apa nggak repot bro organik itu? Nah, kata Pak Kades nggak repot, malah sustainable dia, tidak menghasilkan residu. Kan pupuk kimia kan menghasilkan residu, Pak. Oh kalau saya sendiri pakainya pestisida kimia itu. Gak ribet, tinggal beli aja. Tapi memang nggak ribet sih. Iya. Cuman kan residunya Pak, ya apa? Aduh, jadi kayak mana Pak? Tapi bagus sih ilmunya kan. Ya, Mungkin kegiatan nanti ini dilakukan minggu depan. minggu depan. Gimana itu? Rencana gimana ya? Oh, di rumah Pak Kades. Mau Pak Kades. Iya, rumah Pak Kades kita bikinnya. Gimana Bu? Kan bisa ya? Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya bagus apa enggak. Saya juga belum tahu aja ini. Cuma dikasih tahu sama Pak Kades, ya kan? Ikutin aja Pak Kades kenapa mau kan? Oh iya iya. Karena kan dia juga yang tahu kita. Nanti lah kalau ada saya ada waktu sana ya. Oke, mungkin Oke. sama dia, Bu Putri. Makasih ya. Duluan ya. Aku heran sama bapak ini. Kenapa itu anak muda? Aku tengok kan sama Sigit ini. Asal kami jalan berdua lewat selokan ini. Aku tengok bapak pagi sama sore ngasih makan ikan. Tapi mobil bapak ada 3. Ya. Motor bapak ada 5. Ya. Sebenarnya kerjaan bapak itu apa sih? Yang saya. Ya ini makan ikan. Ngasih makan ikan segitu banyak uang bapak. Namanya udah sukses ya. Ya, masa tiap hari ngasih makan ikan. Loh. Iya betul kan gitu. Saya di rumah tinggal longkang-longkang kaki daripada saya di rumah gabut. Jadi kasih makan ikan gini. Jadi di luar ngasih makan ikan gini, bisnis apa yang bapak buat? saya Oh. awalnya seorang petani. Nah, saya mulai dari nol usahanya. Petani apa itu Pak kalau boleh tahu? Iya pak. Kami juga pengen jadi petani ya kan gitu. Iya. Banyak uang. Kayak toke sawit di TikTok. Aku tengok kan pak di TikTok itu. Petani sawit, petani padi. Nah bapak ini petani apa? Petani padi lah. Nggak kalian lihat itu sawah saya yang di sebelah rumah Pak itu Pak Kades. Hah? Itu punya saya itu. Itu punya Sekian puluh Bapak? hektar. Iya. Segitu luas ya pak? Iya. Itu lahan sebanyak itu sebelumnya gimana Pak cara didapetin? Nah, jadi awalnya itu kecil tuh sepetak-sepetak. Lama-lama
saya punya uang, saya beli-beliin lagi tanah-tanah itu. Iya, Saya jadiin padi. maksudnya gini, Pak. Apa tuh? Uangnya itu dari mana? Nggak mungkin kan cuma ngerjakan sawah sepetak, Dari dapat hasil sepetak. padi-padi saya lah. Emang cukup buat harian? Cukup. Jadi ada pepatah yang bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Oh, Ya kalau bukit, Pak. ya kalau bukit. Kalau lembah, Lah, Masalahnya Lembah. Pak, gini Pak, aku tengok istri Bapak itu kan gayanya menor, high di TikToknya. Aku lihat di TikToknya itu Pak, tasnya branded. Wih, tapi awal Bapak mulai 1 hektar itu nyicil bukit lama-lama jadi bukit itu gimana Pak? awalnya ini kan jadi awalnya itu hasilnya itu saya tabung-tabung. Nah, lama-lama saya beli lagi 1 hektar lagi, 1 hektar lagi, 1 hektar lagi. Lama jadi seluas itu. Gitu. itu berapa tahun baru dapat hasil sampai yang sekarang? Kurang lebih 10 tahun lah. Karena 10 saya tahun. didukung istri saya juga. Jadi di balik laki-laki yang sukses, pria yang sukses, ada seorang perempuan yang hebat. Tanpa dukungan seorang perempuan, tidak akan bisa tuh jadi laki-laki yang sukses. Jadi kalian itu carilah istri yang hebat gitu, yang bisa dukung kalian. Gak apa-apa cari istri-istri yang cerewet-cerewet, yang penting kalian bisa maju. Siapa? Sama-sama membangun. Ya, Pak Rwi, dari mana Pak Rwi? Aduh, dari ini. Aduh, hujan-hujan. Aduh, masuk kita Pak Rwi, hujan Pak Rwi. Iya, masuk aja, masuk. Cuma lama juga kita kan di sini. Iya. Lama-lama basah juga kita. Basah juga lama-lama kita di luar kedai gitu. Tertarik dengar ceritanya. Iya. Apalagi ada lagi Pak Rui. Iya, ada Pak Rwi. Jadi kita anak-anak muda ini pengen juga kayak kan gitu. Iya, itulah. Tapi kita masalahnya Pak Cina ini ganteng, Cuk. Katanya penyemangat cewek. Kita kayak mana mau dapet cewek? Banyak lagi duitnya lagi. Iya, banyak duit. Tapi enggak Ngobrol kita apa kayak Pak Anes ke Ya. anak dua ini? Biasa, anak-anak ini tadi ngobrol minta tips sukses. Ya, kan saya jadi saya kan penanya sukses gitu. Oh, Jadi pengen anak lo kan berdua kerja di mana? Kami ini masih kuliah, Pak. Oh, masih kuliah. Oh, cuma nyari referensi kan. Ke Pak Anes ya cocoknya masih. Pak Anes memang salah satu orang terkaya memang di kampung ini. Lahannya luas memang. Kan sudah kasih lahannya? udah di samping rumah Pak Kades katanya. Wih, itu lahannya, juta-juta. belum aja tadi. Tapi cuma titipan dari Tuhan itu. Titipan. Kalau untuk kami 1 hektar nggak apa-apa. Usaha lah kalian. Saya kan juga mulai dari awal. Dari awalnya 1 hektar jadi urus. Pantas selama ini kerja cuma ngasih makan ikan ya. Iya. Kami kira apa kerjanya Pak Anies ini kan? Kita tengok-tengok tiap pagi sore ngasih makan ikan. Iya. Tapi uangnya banyak aja. Heran juga kita. Jadi gini Pak Anes, 3 hari yang lalu saya ditelepon Pak Akbar. Pak Akbar kan Pelkades. Ini setelah info kalau ada kegiatan ini pembuatan pupuk organik. Istrinya Bagus itu. Iya, soalnya kan petani-petani yang di sekitaran desa ini kan masih pakai pupuk kimia kan. Iya, iya. Pupuk kimia itu kan nggak bagus pertama. Bagus sih, tapi mahal. Nah, petani-petani yang lain ini apa ya susah dapatkan pupuk itu. Soalnya mahal kan. Kalau pupuk organik kan bisa di mana aja kita dapat kan. Bahan-bahannya pun hari kan. iya, bahan-bahannya mudah. Mungkin nanti dulu yang menyampaikan itu. Kenapa? Nah, boleh tuh ikut kalian yang dibilang Pak Rwi tadi. Nah, Jadi bisa kalian pakai itu pupuk alami itu, pupuk organik, bahan-bahannya di kehidupan sehari-hari, murah, gampang dicari. Kalau pupuk kimia bisa merusak tanah tuh. Loh, emang Bapak sendiri pakai pupuk apa? Loh, saya pakai pupuk organik dong. Lah, Enggak Pak. Masalahnya gini Pak. Bapak bilang pakai pupuk organik. Kami mahasiswa lahan pun nggak punya Pak. Iya juga ya. gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, itu jadi ilmu baru lah buat kalian. Siapa tahu kalian nanti ke depannya pengen jadi petani kan? Kan kalian pengen jadi petani yang sukses kayak saya. Iya, Jangan jurusan Pak Rwi. Bener lagi kan? Iya Pak, jurusan kami pun jurusan kita apa gitu? Pertanian. Oh, iya. Pertanian ya. Nah, Bisa selain juga sih. selain Benar. pupuk organik bagus tuh, pupuk kimia bisa memperkaya pejabat-pejabat.
Iya, baru kimia. Bisa aja. Biasalah pejabat-pejabat. Banyak permainan ya. Berarti Pak Kades jadi gimana itu Pak? Nah, kalian Langkah-langkahnya. ya kalian ikut aja ntar 3 hari. Berapa hari lagi Pak Rui? Besok ya? Minggu depan. Oh, minggu depan. Oh, Minggu depan. Minggu depan kita ada kegiatan nggak itu? Minggu depan kosong. Kosong. Tugas udah siap semua. Udah. Tapi aku belum Git. Bantu lah nanti malamnya. Gak usah dikerjain. Memang ya Pak anak muda ini. Hei. Muda ini. Tapi Bener, nggak Pak, apa-apa, ya? nggak apa-apa. Saya juga semasa kuliah dikit-dikit bolos tapi sukses juga. Iya. Jadi Nilai nggak menjamin iya, masa nggak depan menjamin, ya. betul, betul. Oh, berarti Bapak pasti nggak kuliah? Kuliah dong saya. Oh iya lah. Pak. Jangan-jangan kuliahnya nembak. Enggak dong. Dengan uang Bapak sebanyak itu, Bapak tinggal beli ijazah aja Kan dan dulu saya nggak ada duit, merintis dari awal. Ilmu-ilmu saya yang saya terapkan ini dari zaman kuliah saya dulu. Gitu loh. Tapi ikut ya yang baik-baik Yang Pak Kani. buruk-buruknya. Buruk jangan. berarti kita memang free ya Git? Free. Oke, bisa lah Pak. Kami juga mau belajar juga ya kan? Ya, ikutlah kalian. Minggu depan ya Pak Rui? Ya minggu depan. Oh iya Pak, kan minggu depan ini penyuluhannya kan. Nah itu untuk tempatnya di mana Pak? Biar kami bisa langsung ikut ke sana. Nah, jadi gini anak muda. Rencana penyuluhannya itu diadakan minggu depan. Tepatnya di rumah Pak Kades. Nah, rumah Pak Kades itu luas memang lahannya. Cocok memang kita buat penyuluhan situ. Mana nggak luas? Kita udah tahu ya kan? Ini kan Pak. Tapi kok beliau mau ya? Maksudnya kan dari situ otomatis kalau beliau main di pupuk kimia, pupuk organik yang dimasukkan berkurang pendapatannya. Kok dia mau ya? Validasi terhadap Pak Rui ya kan Pak? Iya, menutupi dari masyarakat ya. Dari masyarakat. Ya. Hancur juga kan di sekitar rupanya. Cuaca juga makin buruk nih, panas. Mau maghrib juga kan? Saya juga mau sholat ini kan. Kayaknya mau pergi dulu ya. Tapi sampaikan ya ke mereka nanti ya, ikut minggu depan. Ya, aman-aman. Itulah Pak, kami juga mau pulang juga lah Pak. Ya kan Git? Iya. Kamu juga mau balik kan? Udah sore nih. Hmm. Tugasmu juga belum siap. Saya balik duluan Pak ya. Iya Pak Rui. Ya. Anak muda, balik duluan ya. Aman Pak Rui. Oke Pak. Minggu depan ya nanti ya. Nah, minggu depan jangan lupa. Hati-hati. Pak Rui, gocek Pak Rui. Motor saya di bengkel. Ayo Git, buru Git. Tinggal Pak Rui nanti kita. Ayo Git. Mari, kami bareng ya. Oke. Roti kita. Iyalah Pak. Loh, mana saudara kalian berdua? Alah, Lupa tadi banget kami ya. sholat Jumat. Ini ngapain, Ma? Iya, Pak. Ada apa? Tadi Papa habis ngobrol ini sama anak-anak muda. Nah, katanya Gimana mereka tuh? pengen jadi petani. Oh, Pengen jadi, iya. tapi pengen langsung sukses gitu loh, kan lucu kan? Berarti mau jadi sukses kayak kita gitu pengen ya. sukses, kita petani sukses. Terus tadi Pak Gapoktan datang tuh, katanya mau ada penyuluhan dari para penyuluh. Iya. Nah, katanya mau buat itu, mau buat pupuk organik. Oh, pupuk Iya. organik. Bagus gitu. tuh. Ikut Boleh, yuk. boleh sih, Pak. Ikut yuk. Boleh sih. Jadi wajar aja sih ya kalau mereka Iya. mau jadi petani yang sukses kayak gitu. Betul. Boleh, boleh. Berarti acaranya kapan? Besok? Ya besok. Oh, berarti di balai penyuluhan ya? Iya. Jadi kita datang ya. Oke. Bapak-bapak ibu, mohon perhatiannya nih, Bu Kades sudah datang. Ya semuanya kelar. Ya Bu, makasih sudah datang Bu. Jadi bapak-bapak ibu sekalian semuanya, karena Bu Kades sudah datang, jadi kita bisa mulai acaranya. Jadi mungkin langsung saya serahkan lagi pembukaan kepada Bu Kades. Kepada Bu Kades, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya di sini mewakilin Pak Kades yang tidak dapat hadir ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Pak Kades ada biasalah dinas gitu kan. Di sini tuh ada anggota penyuluh ibu-ibu. Dengan Mas Yogi, Mas Ramadan dan Mas Ibnu. Mas Ibnu ini ketua penyuluhnya. Dan di samping Mas Ibnu itu ada Pak Gapoktan, Bapak Rui Alcatraz. Oke. Mungkin sekian dari Ibu Kades, dan ada yang ingin disampaikan lagi Pak Gapoktan? Baik, terima kasih Ibu Kades atas waktunya. Jadi
Bapak-bapak Ibu sekalian, sesuai dengan janji kita kemarin ya. Jadi kan minggu lalu saya sudah mengajak Bapak-bapak Ibu semua untuk datang di sini ya. Saya sangat terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah sempat hadir di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan kepada penyuluh ini. Jadi minggu lalu penyuluh dari tim penyuluh 3 ini mendatangi Pak Kades karena dari Mas Ramadan atau Mas Yogi kemarin ngelihat Bapak Ibu masih menggunakan pupuk urea kan, yang dimana pupuk urea itu kata tim penyuluh itu dampaknya merusak lingkungan untuk jangka ke depan karena masih ada zat-zat sisa kan. Nah, bilangnya para penyuluh ini, pupuk organik yang akan kita buat ini itu tidak meninggalkan zat sisa sama sekali. Bahkan beras-beras yang kalian tanam itu bisa dijadikan beras organik, yang dimana beras organik itu per kilonya bisa nyentuh dengan angka Rp30.000 dan bisa diekspor ke luar negeri dengan label sustainable ya. Jadi gitu ya, mungkin para penyuluh bisa ditambahkan. Kalian tadi sudah ada kata sambutan dari Bu Kades, kemudian ada juga sedikit intermezzo dari Pak Gapoktan kan. Jadi saya di sini bersama tim saya, Mas Yogi, Mas Ramadan ini akan memberikan penyuluhan tentang cara pembuatan pupuk organik dari bahan-bahan di sekitar kita. Nah, bisa Bapak Ibu sekalian lihat kan, di sini ada beberapa bahan-bahan. Tentunya Bapak Ibu sekalian itu sudah seringlah melihat di dapur Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang melatar belakangi kami untuk melakukan penyuluhan ini adalah rasa prihatin kami terhadap kondisi yang ada di lingkungan kita. Karena kan Bapak Ibu semua sekalian ini kan sudah banyak menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia yang mana itu meninggalkan residu kan, sehingga memberikan dampak lingkungan. Contohnya seperti tanah keras, kemudian jadi tidak subur. Setelah itu tanaman gampang terkena rentan hama dan juga resistensi yang semakin lama pestisida yang kita pakai itu akan dosisnya makin bertambah karena resistensi tersebut. Jadi karena hal tersebutlah kami dari tim penyuluh ini akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara membuat pupuk organik yang ramah lingkungan, yang nantinya efeknya akan bisa membuat keberlanjutan bagi tanaman kita. Tidak hanya memberikan hasil yang memuaskan, tapi juga memberikan dampak baik bagi lingkungan kita. Kemudian untuk penjelasan tentang bahan-bahan yang ada di depan kita ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Ramadan yang sudah ahli lah, sudah sering praktek dan juga sudah kemana-mana lah dia membawakan materi ini. Mungkin langsung saja saya serahkan penjelasan selanjutnya kepada Mas Ramadan. Kepada Mas Ramadan saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Ibnu. Sebelumnya kita di sini santai aja ya. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, di sini kami ingin menjelaskan terkait tentang tata cara pembuatan pupuk organik. Nah, yang mana pupuk organik ini selain bahan-bahan yang mudah didapat, itu lebih ramah lingkungan serta pada tanaman itu akan berefek baik gitu. Ada Pak Kades sudah datang. Aduh, sorry bapak-bapak semua, saya terlambat karena tadi ada rapat. Aduh, sorry semuanya ya, saya terlambat. Tadi saya ada rapat kan. Oh iya, ini udah pada ready barangnya ya? Ya, Oh, iya kan Mi? Tadi Papi ada rapat kan? Iya, Pi. Oh, tapi aman kan Mi? Aman. Oh, gampang-gampang. Lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak Kades udah sempatin datang. Sebelum kita lanjut Pak ya. Oke, jadi kita lanjut Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan apa itu pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk cair yang dihasilkan melalui proses fermentasi atau ekstraksi, yang mana pupuk ini nanti itu mengandung unsur hara makro dan mikro, yang mana unsur hara ini merupakan unsur hara yang utama dibutuhkan oleh tanaman seperti itu. Nah, selain itu dalam proses fermentasi itu nanti akan dekomposisi oleh mikroba yang menghasilkan nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman. Nah, pada pembuatan pupuk organik cair ini itu terbagi menjadi dua.
itu ada pupuk organik cair vegetatif dan generatif, yang mana pupuk organik cair vegetatif itu nanti itu digunakan pada tanaman usia-usia muda gitu, pada 1 minggu setelah tanam sampai umur tanaman itu mendekati fase generatif atau fase mau berbunga dan berbuah. Nah, tapi dalam dua perbedaan ini tuh juga bahan-bahannya berbeda Pak Ibu, yang mana pada pembuatan pupuk organik cair itu kita menggunakan bahan-bahan yang mengandung unsur nitrogen seperti itu. Contohnya itu seperti daun-daunan. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan contoh daun, yaitu namanya ini lamtoro. Nah, lamtoro ini dia itu mengandung unsur N yang cukup tinggi. Selain mengandung unsur N yang cukup tinggi, daunnya yang kecil itu nanti akan lebih memudahkan untuk dekomposisi gitu, terfermentasi, yang kemudian nanti akan dicampur dengan air leri. Nah, air leri itu adalah air bekas cucian beras, yang mana air itu nanti itu sebagai sumber mikrobanya, sebagai sumber mikroba untuk pendekomposisian si bahan tadi. Kemudian nanti dicampur dengan ini namanya molase, yang mana molase itu nanti digunakan sebagai bahan pakan untuk mikroorganisme itu, yang mana sama seperti manusia ketika bekerja kan perlu tenaga ya Bapak Ibu semua. Nah, molase itu nanti digunakan sebagai bahan pakan atau karbohidratnya si mikroba, biar si mikrobanya juga punya tenaga yang lebih untuk mendekomposisikan si bahan tadi. Nah, untuk perbandingannya itu nanti yaitu 1 kilo bahan daunan nanti dicampur dengan 5 liter air leri dan 1 liter molase. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pupuk organik cair yang generatif itu sendiri kita menggunakan bahan itu buah-buahan. Kenapa kita menggunakan bahan buah-buahan? Karena bahan buah-buahan itu kita gunakan yang mengandung air yang cukup tinggi. Selain hanya air, itu juga mengandung unsur kalium. Nah, kalium itu kan sangat diperlukan ya oleh tanaman pada fase generatif, pada fase pembentukan bunga hingga menjadi buah. Nah, seperti itu. Jadi nanti mungkin kita langsung praktek ya, langsung praktek pembuatannya. Nah, selain itu dalam pupuk organik cair ini tuh lebih bagus dia daripada pupuk kimia. Kenapa? Karena pupuk kimia kan seperti yang kita ketahui dia itu mengandung bahan-bahan kimia. Nah, walaupun memberikan efek yang signifikan cepat kepada tanaman, tapi tanaman itu sendiri nanti akan mengandung bahan-bahan kimia yang secara nggak langsung itu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Nanti untuk praktek akan langsung dijelaskan oleh Mas Yogi. Ya, Mas Yogi? Ya, betul Pak. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin langsung saja kita lakukan kegiatan prakteknya. Timun bisa menjadi bahan tambahan yang bagus buat pupuk organik cair. Soalnya timun mengandung air, vitamin, dan mineral, serta kalium yang membantu proses pertumbuhan tanaman. Kemudian, timun juga membantu mikroorganisme dalam proses fermentasi karena mengandung gula dan enzim yang baik. Jadi, selain nggak terbuang sia-sia, timun di dapur bisa dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pupuk organik cair. Jadi, air kelapa di sini fungsinya adalah sebagai sumber sekaligus media tumbuh bagi mikroorganisme. Dan juga air kelapa mengandung vitamin B kompleks yang berperan membantu mikroorganisme berkembang biak lebih cepat pada proses fermentasi. Pada penyuluh kali ini kami menggunakan air leri ataupun air beras, yaitu menciptakan pupuk organik. Air leri ataupun air beras sangat banyak memiliki manfaat bagi pertumbuhan tanaman karena banyak mengandung nutrisi dan zat, terkhususnya bagi batang dan daun untuk membantu pertumbuhan fotosintesis dari tanaman tersebut. Ya, kenapa lamtoro dipakai untuk pembuatan pupuk organik cair? Itu karena daun lamtoro memiliki kandungan unsur hara makro, yakni unsur hara NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Dimana kita tahu bahwa unsur hara tersebut sangat bermanfaat bagi pertama pertumbuhan tanah, yang kedua tentunya bagi pertumbuhan pada tanaman secara vegetatif. Itulah kenapa daun lamtoro dipakai untuk campuran dari bahan pembuatan organik cair.
Sebenarnya buat apa pupuk organik itu? Mending langsung beli pupuk kimia, beli langsung pakai. Duitnya juga bisa buat ini si jagoan aku. Jadi, dalam kegiatan kemarin, saya tuh sebenarnya hanya mengikuti dari contohnya dari keluarga Pak Anes gitu kan. Nah, kita lihat dia keluarga yang sukses dari pertanian yang awalnya kecil jadi besar, bagaimana usaha beliau mengembangkan usaha pertanian sampai ke titik di mana dia bisa bersantai, menghasilkan uang yang banyak, dan kehidupan tuanya itu terjamin. Siapa gitu kan yang nggak pengen. Nah, disitulah saya hanya mengikuti beliau sebagai ya contoh lah untuk kita semua. Tahu nggak kenapa ada molase di dalam proses pembuatan pupuk organik? Karena di dalam molase terdapat kandungan glukosa. Kenapa glukosa? Glukosa itu sebagai pakan atau tenaga buat para bakteri untuk mengurai pupuk. Sama halnya seperti manusia yang membutuhkan makan untuk bekerja. Nah, itulah gunanya molase di dalam proses pembuatan pupuk organik. Atas woi. Buah semangka adalah buah yang mengandung air yang cukup tinggi yang di dalamnya mengandung unsur kalium. Yang mana unsur kalium dibutuhkan oleh tanaman pada fase generatif, yaitu pada fase pembungaan. Sehingga ketika buah semangka sudah tidak dapat dikonsumsi lagi, dapat kita manfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik cair yang bermanfaat bagi tanaman. Tapi ini jujur Pak ya, saya selaku kepala desa di sini, saya merasa sangat mengapresiasi lah tentang ide-ide penyuluh-penyuluh ini. Kalau saya pribadi Pak, memang saya sangatlah suka lah dengan ide-ide mereka itu. Makanya saya langsung mengkoordinasikan lah kepada warga saya supaya mau datang untuk menghadiri penyuluhannya beserta demonstrasikan tentang pembuatan pupuk itu. Karena Pak, yang saya harapkan adalah warga-warga ini nanti kelamaan akan menggantikan penggunaan pupuk serta pestisida kimia yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka menjadi penggunaan pupuk serta pestisida yang ramah lingkungan. Memang Pak, kalian kita ketahui lah, memang pupuk kimia ataupun pestisida kimia ini kan ngeri kali Pak ya, kalau untuk dampak ke lingkungan. Sehingga memang harus lambat laun ini harus digantikan Pak, supaya anak cucu kita nanti bisalah mengetahui kayak mana keindahan alam ini. Jangan sampai rusak lah Pak, gara-gara pestisida dan juga pupuk kimia ini. Karena ya ini Indonesia Pak, batu dan kayu bisa jadi tanaman. Dengan kehadirannya ketiga penyuluh itu, kita dapat belajar tentang cara pembuatan pupuk organik. Para penyuluh ini sangat baik, mendistribusikan ilmunya kepada kami dalam ilmu baru, yang dimana kita tahu pupuk kimia itu sangat berbahaya dalam hal meninggalkan residu. Kalau pupuk organik sama sekali tidak meninggalkan residu. Karena nenek moyang kita yang dulu itu sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi memakai pupuk organik yang ada alam untuk di alam. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita baik kepada orang, ya harus bermanfaat kepada orang lain. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada Pak Akbar sebagai kepala Kades. Semoga Bapak Akbar ini sehat selalu, lebih panjang lagi rezekinya, karena telah mensupport kelompok tani kami. Saya sebagai kepala Gapuktan mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Kami dari kelompok 1B mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga kepada pihak yang telah membantu kami. See you next time. Oke, saya sebagai sutradara dan kami sebagai anak muda yang penasaran. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Halo, kami dari Petani 1. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin aku Nija. Dan aku Anes. Kami dari Petani 2.
Halo semuanya. Ya, kami dari Petani 3, terima kasih. Halo, saya Ibnu. Saya Yogi Wahyudi. Saya Ramadan Nurrahim. Kami adalah penyuluh muda yang siap mendampingi dan membantu petani. Terima kasih. Halo. Saya Narinda Sari berperan sebagai Ibu Kades. Dan saya Akbar sebagai kepala desa. Dan saya Muhammad Hanif Hidayat sebagai anak dari Kades. Kami mengucapkan terima kasih guys semuanya udah nonton video sampai akhir. Oke, see you next time. Apa sih kerjaan bapak yang lain tuh? Makan LC. Wih. Hanya dalam mengajarkan kami untuk pembuatan pupuk kimia organik ini. Salah. Cuman problem pasti itu inilah warga desa kita yang gimana? Kami adalah tim penyuluh yang siap. Kami mengucapkan tapi disclaimer, aku sangat mendalami perannya di sini dan saya sangat senang dengan peran jadi kepala desa plus punya istri indah. Korupsi tapi ngasih duit jajan 50.000, apa maksud?